Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Taurus, ini adalah general reading untuk kalian Taurus Sun Moon Rising ya. Jadi pembacaannya, kira-kira bagaimana sih perasaan orang yang dealing sama kalian ya? Tentu saja orang yang dealing sama kalian itu kan banyak ya. Ada beberapa lah ya. Dan dealing di sini kan umum ya sifatnya sebenarnya gitu. Cuman kita akan membaca siapa yang terlihat di sini energinya gitu. Jadi itulah yang akan kita bahas. Kemungkinan sih kebanyakan di sini tentang romance ya, gitu. Oke? Dan sebelumnya aku mau kasih tahu dulu bahwa selain ini adalah pembacaan umum ya untuk Taurus Sun Moon Rising ya, general reading, collective energy. Jadi ini tidak harus resonate dengan semua orang yang menonton ya. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, oke? Dan kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, itu mungkin memang tidak resonate. Jadi tidak harus dilanjutkan menontonnya dan jangan dipaksakan juga seakan-akan semua harus pas, harus cocok. Jangan ya. Jadi kalau memang tidak resonate, mungkin video lain ada yang resonate untuk kalian gitu ya. Kemudian kalau ada penjelasan yang diulang, itu karena mengikuti kartu yang keluar, di mana artinya ada persamaan atau itu adalah kartu konfirmasi. Jadi kalau dirasa tidak cocok dengan cara pembacaannya, kalian tetap punya pilihan untuk tidak melanjutkan menonton, oke? Dan sebelum kita masuk ke general reading, aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia nonton video di YouTube ini, lalu setia kasih like dan share video di YouTube ini. Makasih buat kalian semua, oke? Kita langsung saja menuju ke pembacaannya, yaitu ini adalah bagaimana sih perasaan orang yang dealing dengan Taurus Sun Moon Rising, oke? Oke Taurus, kalau yang kulihat di sini ini adalah orang yang jelas pernah punya hubungan relationship ya, pernah punya hubungan atau relationship sama kalian. Jadi hubungan kalian itu lumayan dalam ya, sedalam itu dan sampai lumayan menyakiti gitu ya. Jadi ini jelas ini energi mantan sih kalau yang kulihat di sini ya. Jadi yang terbaca di sini adalah mantan ya, yang mungkin belum benar-benar selesai sama kalian gitu. Oke? Jadi orang yang dealing sama kalian gitu, yang terbaca di sini adalah mantan dan kita akan baca kira-kira perasaan mereka seperti apa sih sama kalian. Dan ingat ya Taurus Sun Moon Rising, ini energinya bisa terbalik karena ini general reading. Kalau general reading itu bisa vice versa, oke? Oke Taurus, di sini ada Ten of Wands, oke? Di sini ada The Chariot dan di sini ada The Hangman. Di sini ada High Priestess, di sini ada The Tower dan di sini ada The Death, ya. Di sini lumayan banyak major arcana loh. High Priestess, The Tower, The Death. Di sini ada The Hangman juga. Jadi gini ya, Taurus, kalau aku lihat orang ini ya, orang ini mereka itu sudah merasa lelah dengan hubungan ini gitu, dengan hubungan yang kemarin bersama kalian ya. Apalagi di sini ada Three of Swords juga ya. Orang ini jelas ingin move on ya. Jadi mereka mengikuti intuisi mereka bahwa hal terbaik untuk situasi ini adalah mereka move on, mencari orang lain yang lebih tepat untuk mereka. Kalau aku lihat kayak gitu. Maaf kalau terdengar kurang enak, ini bisa saja energi kalian juga sih, kan bisa terbalik karena collective energy, general reading gitu ya. Cuman aku hanya membaca apa yang ada di sini ya, tidak sugarcoat. Jadi kalau memang dirasa kalian gak nyaman mendengarnya gitu ya, ini menjadi trigger yang gak enak buat kalian, kalian tidak harus menonton, oke? Jadi di sini Ten of Wands, High Priestess, The Tower, sama The Death. Orang ini jelas tekadnya udah bulat untuk move on, walaupun berat ya. Berat di sini pertama, mungkin memang mereka juga masih menyimpan sesuatu dari kalian. Sesuatu itu maksudnya perasaan gitu. Cuman yang aku lihat di sini mungkin kalian juga, ini kalau tidak terbalik ya, Taurus di sini juga berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Jadi ada usaha untuk
menjaga koneksi ini itu tetap eksis gitu. Jadi itulah kenapa kalau aku lihat di sini terlihat kayak beban dia untuk move on itu berat gitu. Berat itu pertama mungkin juga ya namanya move on dari mantan ya, itu kan butuh proses ya. Kedua mungkin saja memang kalian itu belum benar-benar kalian itu belum benar-benar berakhir ya, karena ada orang yang belum terima gitu kalau ini berakhir gitu. Jadi kalau aku melihat di sini ada orang yang cenderung mengejar memaksa kayaknya nggak enak banget ya. Tapi intinya berusaha menggoda gitu. Kok kedengeran gak enak, mengejar, memaksa, menggoda, udah kayak apa aja gitu ya. Tapi intinya gini sih, kayak orang ini tuh cenderung berusaha melakukan berbagai eksperimen gitu ya, berbagai aksi, berbagai usaha gitu untuk mengembalikan orang yang masih dia cintai itu, untuk kembali sama orang yang dia cintai itu, untuk membuat orang yang masih dia inginkan itu tertarik agar kembali lagi sama mereka dan mencoba lagi hubungan yang sudah bentrok beberapa kali. Kalau aku lihat ya lumayan lah kayaknya konflik yang ada gitu ya. Jadi aku lihat kayak gitu sih. Intinya ada orang yang energinya cenderung memaksa, kayak belum benar-benar terima ini berakhir gitu. Nah itu yang membuat akhirnya keadaan juga makin sulit, bisa saja seperti itu. Tetapi kalau aku lihat di sini, perasaan mereka terhadap kalian itu masih ada jelas gitu ya. Itu aku baca di akhir kartu ya. Nah itu akan kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang di sini dulu, oke? Tapi kalau yang terlihat di sini, mereka punya tekad besar untuk move on dari kalian. Jadi mereka kayak punya keyakinan mereka bisa menemukan orang baru yang bisa membuat mereka bahagia gitu. Yang hubungannya tuh lebih bisa mereka nikmati dan gak melelahkan gitu. Kayak mereka punya sisi optimis aja, mereka akan menemukan orang itu gitu ya. Jadi mereka ingin buat langkah besar gitu untuk mengakhiri hubungan ini. Kenapa aku lihat di sini langkah besar? Mungkin saja sebagian besar dari kalian hubungan ini udah lumayan dalam dan lumayan lama. Ya, ini mungkin sudah sebenarnya arahnya ke pernikahan gitu. Jadi begitu ini diakhiri itu kayak sebuah langkah besar gitu kayaknya ya. Mungkin seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi kayak gitu, mereka mencoba mencari pilihan di luar kalau aku lihat di sini. Mungkin situasi yang lumayan berat ini ya bisa jadi karena mereka juga masih suka tergoda untuk kembali sama kalian, mungkin bisa jadi ya karena situasi tertentu, misal mereka belum menemukan pengganti ya, atau orang yang mereka temui belum memenuhi ekspektasi mereka, sehingga akhirnya mereka yang tidak siap sendiri gitu jadinya mudah tergoda untuk kembali pada mantannya gitu, atau kembali pada Taurus kayak gitu kalau aku lihat. Cuman sebenarnya tekad mereka untuk move on itu lumayan gede loh. Di sini ada The Chariot juga gitu. Oke. Nah, di kartu oke. Nah, di sini kalau aku lihat ini ada cinta segitiga ya, cinta segitiga banget. Tapi intinya ada beberapa pilihan dari mereka ya kalau aku lihat. Mungkin Taurus juga bisa saja, tetapi kalau ini yang aku baca adalah energi dari mereka kalau itu tidak terbalik ya. Karena general reading ya, sekali lagi aku kasih tahu. Kartu The Chariot itu ada 2 kali loh di sini. Ini The Chariot, ini The Chariot gitu. Di sini The Chariot, terus Eight of Cups, Three of Swords, Seven of Cups. Udah jelas. Orang ini bertekad banget karena mereka mungkin banyak kecewa dari hubungan kalian sebelumnya gitu ya, bisa jadi gitu. Ya apalagi di sini ada Three of Swords. Jadi seakan-akan mereka berpikir bisa lah gue tuh dapat pilihan yang lebih baik dari ini gitu. Cuman situasinya ternyata tidak semudah itu ya. Mereka kan harus diuji jadinya. Diuji itu bukan berarti mereka keluar dari satu relationship langsung mereka akan mendapatkan yang sesuai dengan harapan mereka.
nggak seperti itu gitu. Bisa saja ujian mereka dari semesta itu salah satunya mereka diuji dulu untuk kuat sendiri bahwa bahwa sebenarnya gini, hidup itu bukan soal mencari pasangan gitu. Hidup itu juga bagaimana kita berusaha mandiri gitu ya. Berusaha mandiri di sini bukan hanya soal finansial, tapi state of mind. Bisa nggak kita itu survive saat kita single gitu? Kayaknya berat banget ya single itu sampai harus survive kayak gitu. Tapi intinya gini, diuji gitu. Apakah orang itu sudah cukup mandiri gitu? Orang itu bisa gitu mengandalkan dirinya sendiri gitu. Kalau orang itu mengakhiri hubungan lalu mencari pengganti, seakan-akan dia tidak mampu hidup sendiri. Nah itu berat buat mereka. Jadi itu kan menjadi kesan bahwa mereka nggak bisa hidup sendiri. Ya memang kita makhluk sosial gitu, tapi konteksnya kan berbeda. Kita makhluk sosial, saling tolong menolong, ya jelas. Tapi konteks di sini adalah mereka itu bisa nggak sih kita semua bisa nggak sih, maksudnya hidup tanpa pasangan gitu? Apakah sepanjang hidup kita harus terus punya pasangan ya? Jadi seakan-akan apapun yang ada di luar, walaupun tidak klik sama kita harus terima itu daripada tidak punya pasangan. Kalau pemikirannya seperti itu, kalau dari sudut pandang aku itu tidak tepat gitu ya. Akhirnya dia jadi terjebak pada hubungan yang salah kayak gitu. Dia terjebak di masalah baru. Tadinya dia mencari pasangan itu untuk lari dari masalahnya sendiri karena dia nggak sanggup sendiri gitu. Tapi karena pola pikirnya seperti itu, akhirnya apapun yang ada di luar dia terima ya. Terus dia akhirnya kecewa juga dengan hubungannya yang itu. Dan seterusnya dia akan kecewa akhirnya. Artinya dia bukan lari dari ketakutan sendiri gitu, dari masalah sendiri itu. Dia kan harus menghadapi itu, harus menyelesaikan itu. Karena kalau enggak, dia jadinya terjebak di masalah baru, yaitu relationship yang salah. Atau terjebak di masalah baru itu bisa saja kekecewaan yang harus dia terima setiap dia punya relationship lagi atau hubungan lagi gitu. Jadi punya koneksi lagi gitu ya, punya partner lagi, tapi selalu seperti itu, dia bisa terus kecewa gitu. Jadi dia bisa menemukan pola itu nantinya. Makanya ya penting sih buat orang itu independen itu soal emosional juga gitu. Jadi hidup itu bukan soal kita terus mencari pasangan gitu. Nggak apa-apa ya, berteman sih berteman, nggak apa-apa gitu. Cuman bukan berarti pasangan itu jadi pengganti oksigen gitu ya, atau kita samakan dengan oksigen, dimana kalau nggak ada itu kita nggak bisa hidup kayak gitu. Oke? Jadi intinya kalau aku lihat di sini, mereka itu memang tekadnya besar sekali move on dari kalian. Mereka punya sisi optimis bahwa mereka akan menemukan orang yang bisa memenuhi ekspektasi mereka di luar sana dan nggak harus terluka seperti ini, seperti saat bersama kalian gitu. Tapi ternyata itu diuji gitu, diuji diri mereka gitu ya. Tidak langsung dan tidak semudah itu mereka menemukan orang yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Mungkin memang ada pelajaran dari semesta. Bisa saja pelajarannya itu gini, sebelum mereka mencari sosok A, mereka harus bisa menjadi A dulu gitu. Kayak gitu sih. Misalkan contoh ya, mereka mau cari pasangan yang smart gitu, atau mereka mau cari pasangan yang loyal. Mungkin mereka yang harus menjadi seperti itu dulu gitu. Jadi vibrasinya nanti ya biar sampai gitu ke orang yang punya frekuensi atau karakter yang sama kayak mereka. Mungkin kayak gitu juga gitu ya. Intinya sih kalau aku lihat, usaha mereka untuk mencari pilihan lain di luar sana itu ternyata tidak mudah gitu. Sekalinya ketemu mungkin gak benar-benar klik, ujung-ujungnya ada ketidakpuasan. Kalaupun ada yang sesuai dengan ekspektasi, ternyata jalannya tidak mudah gitu. Ada resiko lain lagi, ada tantangan lain lagi. Ya namanya segala hal itu kan ya ada tantangannya ya. Maksudnya gini, kecanggihan teknologi gitu, tantangannya mungkin mudah disadap kayak gitu. Kalau yang jadul ya, yang nggak canggih zaman dulu gitu,
itu menyulitkan dalam operasional. Mungkin untuk meringankan tugas manusia memang lumayan nggak membantu ya. Kok nggak membantu sih, nggak enak banget bahasanya ya, karena dia nggak canggih gitu, jadi agak sulit juga gitu ya untuk di zaman yang serba mudah ini gitu, soal teknologi loh maksudnya gitu ya. Cuman sisi positifnya mungkin dengan teknologi yang jadul itu, yang teknologi yang nggak terlalu canggih itu, jadi sulit disadap gitu. Jadi semua itu ada tantangannya masing-masing gitu, nggak yang canggih dan canggih dan tidak mudah disadap. Ya gimana ya, mungkin harus buat penemuan yang ya, tapi penemuan itu kan berkembang terus ya, siapa tahu nanti akan ketemu juga yang kayak gitu loh. Jadi kayak gitu, maksudnya dalam pencarian pasangan pun mereka kayaknya menemukan hal-hal yang seperti itu gitu, sehingga itu membuat mereka akhirnya tergoda kembali nih untuk melihat ke Taurus, melihat ke kalian gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, tapi kalau aku lihat di sini ada potensi mereka itu. Nah, di sini ada Three of Pentacles sama ada Two of Swords ya. Sama ada Two of Pentacles, sama ada The Moon. Nah, kalau aku lihat di sini, ini energi yang aku baca ya. Ada potensi, ini nggak harus resonate dengan semuanya tentu saja. Ada potensi mereka akhirnya menemukan sosok yang lumayan nih buat mereka, itu lumayan bisa memenuhi ekspektasi mereka lah. Dan mereka pikir lumayan bisa menggantikan Taurus. Bahkan mungkin mereka lebih menaruh banyak harapan pada orang tersebut, pada hubungan baru itu. Kayak gitu ya. Cuman kalau aku lihat di sini ada mantannya dia ya. Mungkin kalau ini tidak terbalik, mantannya itu berarti Taurus ya. Ada masa aja di mana mereka akhirnya kembali berkomunikasi atau ngobrol sama Taurus nih. Jadi saat mereka sudah punya pilihan lain gitu. Kalau aku melihat di sini, mereka menemukan kebingungan antara memilih pilihan itu atau kembali sama Taurus. Mungkin saja untuk bersama pilihannya itu tidak semudah itu. Mungkin ada hal-hal juga yang menghambat. Ya namanya semua pasti ada tantangan dan hambatan lah ya. Di saat itu Taurus datang gitu. Bisa jadi seperti itu loh ya. Di saat Taurus datang gitu ya, akhirnya mereka itu, atau di saat itu hubungan mereka sama Taurus nih kembali lagi nih ya, rekonsiliasi lagi dalam komunikasi lah minimal. Ya, hubungannya lumayan dekat lagi gitu. Lumayan dekat dalam obrolan lah ya gitu. Nah, di saat situasi itu akhirnya mereka jadi dilema gitu. Apakah kembali pada Taurus gitu ya? Dan sepertinya keadaan agak membaik nih ya. Atau sama pilihannya itu, pilihan yang baru itu. Ya, atau memperjuangkan pilihannya yang baru itu. Di sini ada kebingungan yang aku lihat. Di sini ada The High Priestess sama ada Two of Swords. Ya, ada kebingungan. Gimana ya? Semuanya itu ada sisi positifnya sih. Kok sisi positif? Bukan sisi positif ya maksudnya. Semuanya itu ada hal-hal yang memberatkan, tapi ada hal yang meringankan loh, kayak gitulah intinya. Jadi kalau sama Taurus nih kelebihannya tuh gini-gini, tapi kekurangannya ya seperti itu, kayak kemarin itu hubungannya banyak konflik gitu. Tapi kalau sama pilihan yang baru ini, mereka itu kayaknya lumayan memenuhi ekspektasi gitu, tetapi kok hubungannya lumayan nggak berjalan mulus ya, kayak ada batu besar nih ya, atau ada yang mengganjal nih, ada yang ngeblok nih kayak gitu. Atau intinya perjalanan mereka ini nggak mulus, macam-macam ya. Pertama, bisa saja orang tersebut tidak benar-benar available. Kedua, kalaupun orang itu tampak single, secara emosional dia tidak benar-benar available gitu, sehingga ada hal-hal yang menghambat gitu untuk hubungan mereka berkembang gitu. Jadi di situ ada kegalauan nih, kembali sama Taurus atau memperjuangkan pilihan yang baru saja gitu. Kalau aku lihat di sini ya, jadi Taurus, kalau memang kalian masih mau kembali sama mereka, ya nggak apa-apa, diusahakan. Cuman gini loh ya Taurus, yang penting dalam hubungan itu kan
hubungan itu perlu bisa dinikmati ya. Betul, semua hal perlu diperjuangkan. Cuman kan kita tahu kapan kita terus berjuang di situ, kapan kita harus berbesar hati gitu ya. Ya, berbesar hati demi kebaikan gitu ya. Kalau memang hubungan itu kalau memang hubungan itu membuat kalian konflik terus, kalian terluka terus, saling menyakiti gitu. Kalau hubungan itu hanya mengancam kesehatan mental kalian gitu, mungkin ada baiknya ya nggak perlu dipaksakan gitu ya. Betul, cinta itu bukan harus sih. Betul sih, kalau cinta itu perlu diperjuangkan ya nggak apa-apa, bisa juga gitu. Cuman cinta dalam konteks ini mau diperjuangkan gitu. Ya bukan harus, tetapi bisa, oke, nggak ada masalah ya. Perlu juga kalau memang kita mau sesuatu kan memang kita perlu memperjuangkan itu ya. Orang kalau mau sukses juga dia perlu berjuang. Orang kalau mau hubungan ini terrealisasikan juga perlu berjuang gitu. Tapi harus tahu kapan terus berjuang, kapan sadar gitu bahwa segala hal tidak harus dipaksakan kayak gitu. Jadi ini demi kebaikan aja sih Taurus. Kalian lebih tahu situasinya seperti apa. Kalau memang ini masih bisa diperjuangkan, perjuangkan saja, karena aku melihat sebenarnya masih ada harapan juga. Apalagi di sini ada kebingungan dari pihak dia gitu ya kan. Cuman balik lagi gitu. Pikirkan kesehatan mental kalian ya untuk jangka panjang. Kalau memang hubungan ini mau ke arah pernikahan atau komitmen yang jangka panjang itu, tentu kan itu harus dipertimbangkan gitu ya, konflik yang ada gitu ya. Kalau itu nggak pernah bisa terselesaikan, apalagi nanti kalian menjalani hubungan jangka panjang, gimana rasanya ya sepanjang waktu itu harus dealing dengan konflik yang seperti ini, maksudnya kayak gitu ya. Nah terus kalau yang aku baca lagi nih Taurus ya, ini tidak harus resonate dengan semuanya, karena ini pesan yang cukup spesifik nih kalau yang aku lihat ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada potensi loh ya, ada potensi situasi ini itu ada yang ada yang hamil, ada yang punya anak gitu ya. Kalau aku melihat situasi dari sini ya kayak gitu. Sebentar ya, aku lihat lagi. Nah, ini kan di sini. Ya, jadi nah, nih, komunikasi di antara kalian tuh masih ada jelas ya. Nah, ya kan. Three of Cups, Five of Cups. Nah, ini jelas bahwa ada pilihan nantinya, ada percabangan gitu. Ya ini bisa disebut third party situation karena ada pilihan ya, memilih di antara dua pilihan itu gitu ya. Cuman kalau aku melihat tadi ya ada pesan spesifik itu. Jadi ada situasi di mana nanti kok nggak enak ya kedengarannya. Tapi kalau aku lihat sih ya begitu. Cuman ini nggak harus semuanya karena ya itu kan spesifik. Sedangkan ini general reading gitu. Belum tentu itu pesan untuk kalian semua, bisa saja hanya untuk sebagian aja gitu, oke? Yaitu mungkin ada yang, maaf ya, bisa saja ada yang mengupayakan berbagai cara agar hubungan ini terrealisasikan, dan salah satunya adalah dengan memiliki anak kayak gitu sih, oke? Jadi ngerti ya maksudnya, ada potensi kehadiran baby di situ, ya, oke? Kemudian kalau aku lihat di sini ya Taurus Sun Moon Rising ya, kalau kalian bingung kalian bisa tanya orang yang yang bisa membantu kalian ya, yang pasti. Tidak semua saran itu mungkin akan cocok sama kalian, tidak semua orang itu bisa jadi pendengar dan sosok yang bisa memberikan problem solving yang tepat buat kalian gitu. Jadi ikuti intuisi kalian, kira-kira siapa ya orang yang bisa memberikan saran yang tepat untuk situasi kalian. Kalau memang kalian butuh saran, cuman tetap harus punya prinsip. Kenapa? Kalau orang nggak punya prinsip, dia mau tanya ke siapapun ya ini. Kalau dia nggak punya prinsip, terlalu bahaya ya. Siapapun di luar sana itu bisa menjerumuskan dia. Tapi kalau orang itu punya prinsip, dia tentu tidak menelan mentah-mentah saran atau pandangan orang
di luar sana, siapapun orangnya gitu. Jadi nggak perlu takut gitu, harusnya gitu. Kalau punya prinsip loh ya. Kalau nggak punya prinsip ya itu ditakutkan gitu. Takut mudah terjerumus, takut mudah mengiyakan, takut mudah percaya gitu. Ternyata saran itu tidak tepat untuk dia dan akhirnya dia malah menyesal kayak gitu. Jadi yang penting adalah punya prinsip. Kedua ya nggak apa-apa untuk mendengarkan perspektif orang kalau memang perlu gitu ya. Kemudian kalau kuliah di sini, ya kalau memang kalian butuh waktu untuk berpikir, nggak apa-apa untuk mengisolasi diri. Mengisolasi diri itu bukan berarti di ruangan terus ya kan, nggak juga sih. Tapi kalau di ruangan terus kalian lebih merasa damai, merasa nyaman ya kan, ya nggak apa-apa juga gitu di dalam ruangan. Nonton, terus makan, terus nggak ketemu sama siapa-siapa dulu, itu juga bisa sih, tergantung. Tapi intinya sih, maksudnya itu kalau kalian merasa crowded nih pikiran kalian, nggak ada salahnya untuk mengurangi komunikasi dengan orang-orang dulu gitu ya, atau komunikasi seperlunya aja, sampai situasi pikiran kalian, circumstances pikiran kalian itu clear gitu. Mungkin disitulah kalian bisa melihat situasi ini, masalah ini jadi lebih lebih jernih gitu. Jadi kalian bisa buat langkah yang lebih tepat sesuai dengan kondisinya ya. Oke, gitu aja Taurus. Jangan lupa like, comment, share. Like, comment, share. Kalau suka jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck ya Taurus. Bye Taurus.